الفاتح إلى من أجازني من 23 Juli 2001, sebuah konferensi pers berlangsung. Ketua MPR, Amin Rais, tampil di hadapan para jurnalis dan menyampaikan pernyataannya. I can tell you, it is a foregone conclusion that Mr. Wahid will be dismissed as the president tomorrow afternoon, and automatically the vice president, Mrs. Megawati Soekarno Putri, will replace the presidency, will become our new. Keputusan pemakzulan Gus Dur benar-benar menjadi episode pahit dalam sejarah politik Indonesia. Suasana semakin memanas ketika para pendukung setia Gus Dur mendatangi Istana Negara. Mereka berkumpul di sana setelah sebelumnya dilarang melakukan aksi di gedung DPR MPR. Ketegangan kian terasa, apalagi beredar kabar bahwa moncong meriam militer diarahkan ke arah istana. Malam itu suasana ramai, riuh oleh pendukung yang tak ingin Gus Dur turun. Menjelang larut malam, Gus Dur akhirnya keluar dari istana. Penampilannya sederhana, kaos oblong dan celana pendek. Ia tidak sendiri. Salah satu yang mendampinginya adalah putri tercintanya, Zanuba Arifah Chafsoh Rahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Yeni Wahid. Dengan wajah tenang, Gus Dur menyapa para pendukung, melambaikan tangan, seolah ingin menenangkan suasana. Namun, tak banyak yang tahu, itu adalah momen terakhir ia muncul di istana sebagai presiden. 2 hari kemudian, tepatnya 25 Juli 2001, Gus Dur benar-benar meninggalkan Istana Negara dan terbang ke Amerika Serikat dengan alasan kesehatan. Di balik layar, suasana justru sebaliknya. Nun jauh dari hiruk-pikuk massa, di balik meja-meja yang dipenuhi dokumen, sekelompok orang merayakan keberhasilan sebuah operasi rahasia. Sebuah operasi yang mereka sebut Operasi Mesin Waktu. Misi mereka berhasil, menurunkan seorang presiden. Apakah ini sekadar teori konspirasi? Ternyata tidak. Dalam bukunya Perjalanan Intelijen Santri, mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Ia menulis bahwa kejatuhan Gus Dur tidak terjadi secara alami, melainkan ada desain operasi intelijen di baliknya. Abdurrahman Wahid, seorang pemimpin visioner, pemikir yang melampaui zamannya, ternyata harus tumbang bukan semata karena konflik politik biasa, tetapi oleh skenario yang disusun rapi. Berbagai analisis bermunculan. Ada yang menuding peran Amin Rais sebagai ketua MPR saat itu. Ada pula yang menduga keterlibatan Megawati Soekarno Putri yang dianggap berkepentingan menjadi presiden. Adi Masardi, mantan juru bicara Gus Dur, bahkan secara terbuka menyinggung hal ini. Namun, As'ad Said Ali menawarkan sudut pandang berbeda. Narasi adanya operasi intelijen dengan kode mesin waktu. Dalam buku tersebut dijelaskan, sejak Desember 2000, BIN sudah mendeteksi indikasi kuat adanya rencana penjatuhan presiden melalui jalur politik. Operasi ini meliputi 3 langkah besar. Pertama, pembentukan opini publik melalui pemberitaan kasus-kasus sensasional seperti Bulog Gate dan Brunei Gate. Kedua, menggerakkan aksi massa untuk menguatkan tekanan politik dan mempersiapkan mobilisasi skala besar. Ketiga, menjalin koalisi lintas fraksi di parlemen agar pemakzulan berjalan mulus. BIN bahkan mengidentifikasi 7 tokoh utama di balik skenario ini. Namun nama-nama mereka tidak diungkap secara terbuka karena dikhawatirkan bocor. Menurut As'ad, Gus Dur awalnya meremehkan informasi ini, menganggapnya masih dalam batas wajar demokrasi. Ia bahkan merasa tak perlu khawatir, karena percaya Megawati dan Amin Rais tidak akan berbuat sesuatu yang menyulitkannya. Tetapi, sebagai langkah antisipasi, As'ad tetap bergerak. Ia menemui Amin Rais, dan dari pertemuan itu terkuak fakta mengejutkan. Komunikasi antara Amin dan Gus Dur sudah terganggu sejak bulan kelima Gus Dur menjabat. Hal serupa juga dialami oleh Ketua Umum PKB, Matori Abdul Jalil. Inilah sinyal bahwa operasi mesin waktu sudah berjalan lama, memutus akses Gus Dur ke jaringan politik penting, membuatnya kian terisolasi. Akhirnya, pemakzulan pun terjadi. Sebuah peristiwa yang hingga kini menyisakan tanda tanya, kontroversi, dan analisis tanpa henti. Bagi sebagian orang, ini hanyalah babak pergantian kekuasaan. Tetapi bagi yang tahu ceritanya, ini adalah kisah tentang operasi yang mengubah arah sejarah bangsa. As'ad Said Ali, mantan wakil kepala BIN, menegaskan satu hal penting dalam penuturannya.
Amin Rais bukanlah dalang dibalik kejatuhan Gus Dur. Justru sebaliknya, kata Asad, Amin termasuk pihak yang awalnya mendukung penuh keberlangsungan kepemimpinan Gus Dur. Namun, yang terjadi di lapangan jauh lebih rumit. Ada kekuatan tak kasat mata yang berhasil menembus ruang-ruang terdalam kekuasaan, bahkan mengganggu hubungan antara presiden dan lingkar terdekatnya. Situasi ini bukan sekadar teori konspirasi. Bukti-bukti kecil mulai mengemuka. Salah satu keluarga Gus Dur, misalnya, mengeluh karena setiap kali ia mengirim faks pada pukul 2 dini hari, pesan itu tak pernah sampai ke meja presiden. Bayangkan, saluran komunikasi keluarga dengan kepala negara saja terputus. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa ada operasi sistematis yang merampas akses informasi dari Gus Dur. Yang lebih mengejutkan, pertemuan rahasia antara Gus Dur dan Amin Rais di Darwin, yang seharusnya menjadi pertemuan paling aman, entah bagaimana bocor ke media massa. Siapa yang bisa melakukan itu? Jawabannya hanya satu. Operasi ini berjalan dengan presisi, masuk sampai ke jantung istana. Tekanan psikologis di istana mencapai titik didih. Di balik pintu tertutup, diskusi-diskusi keras terjadi. Bahkan, sebagian keluarga dekat Gus Dur sempat mendorong langkah berani, dekrit presiden untuk membubarkan DPR. Ide ini dianggap jalan terakhir untuk menyelamatkan posisi Gus Dur. Namun, Gus Dur dikenal bukan tipe pemimpin yang gegabah. Ia bimbang. Asad mengatakan, sampai detik terakhir, Gus Dur masih diliputi keraguan. Ia tahu, satu langkah salah bisa memicu badai politik yang lebih besar. Namun entah bagaimana, dekrit itu tetap keluar. Sebuah keputusan yang mengantarkan Gus Dur ke jurang pemakzulan. Dari sini, roda sejarah berputar dengan cepat. Kisah ini semakin menarik karena menurut Asad, Gus Dur sebenarnya mendapat banyak tawaran untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada yang menyarankan ia melimpahkan sebagian wewenang kepada Megawati Soekarno Putri agar ketegangan mereda. Ada juga gagasan membentuk kabinet 4 kaki, yang terdiri dari poros tengah, PDIP, Golkar, dan TNI. Ini semacam kompromi besar demi stabilitas politik. Namun, Gus Dur menolak semuanya. Penolakan ini menunjukkan satu hal. Gus Dur bukan tipe politisi yang pragmatis. Ia tidak mau kekuasaannya dipertahankan dengan cara berbagi atau mengorbankan prinsip. Drama politik ini bahkan menembus batas negara. Sebuah yayasan internasional berbasis di Amerika Serikat, yang memiliki analisis sejalan dengan BIN, mengirim utusan rahasia. Mereka membawa misi penting, menjaga Gus Dur tetap menjadi presiden, walau hanya simbolis. Mengapa? Karena Indonesia adalah harapan dunia Islam. Jika demokrasi bertahan di negeri dengan populasi Muslim terbesar, dampaknya akan menjalar ke banyak negara Islam lainnya. Demi misi ini, mereka siap menyediakan pesawat khusus untuk membawa Gus Dur dan keluarganya ke Johns Hopkins University Hospital di Baltimore. Alasan resmi, perawatan kesehatan. Namun, esensinya adalah menyelamatkan simbol demokrasi. Gus Dur tetap menolak. Ia tidak ingin menjadi presiden, boneka. Idealismenya tetap kokoh, meski badai kian mendekat. Ironisnya, pada 25 Juli 2001, ia akhirnya benar-benar terbang ke Amerika Serikat, bukan untuk negosiasi kekuasaan, tapi untuk alasan medis. Apa yang terungkap dari cerita ini? Bahwa kejatuhan Gus Dur bukan semata benturan politik biasa, tetapi operasi yang kompleks, sistematis, dan berlapis. Kita tahu Gus Dur adalah pemimpin dengan gagasan besar, permintaan maaf untuk korban 1965, langkah-langkah demokratis, dan keberaniannya melawan politik diskriminasi. Tetapi di balik idealisme itu, ada arus besar yang sulit ia bendung. Salah satu titik paling menarik adalah sikap anti-kompromi Gus Dur. Dalam teori politik, kemampuan menciptakan konsensus adalah seni kepemimpinan yang utama. Di era sekarang, banyak pemimpin mengedepankan kompromi demi stabilitas. Gus Dur tidak. Ia memilih teguh pada prinsip, meski itu membuatnya berdiri sendirian. Dan jika benar komunikasi politiknya sengaja diputus, seperti yang terjadi dengan Amin Rais, maka rumitnya persoalan ini jauh melampaui dugaan publik. Kalau kita menengok pada pandangan Machiavelli, kekuatan seorang penguasa bukan hanya kecerdasan atau kebaikan hatinya, tetapi pada kemampuannya mengendalikan kekuasaan,
meredam ancaman, dan menjaga dukungan. Gus Dur hebat dalam visi, tetapi ia bukan Machiavelli. Ia tidak bermain dengan taktik kekuasaan, dan disitulah ia kalah. A.M. Hendro Priyono, dalam bukunya Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia, menulis sebuah analogi tajam. Informasi intelijen itu seperti gergaji. Jika kayu tidak berhasil digergaji, jangan salahkan alatnya. Dalam kasus Gus Dur, intelijen memberi peringatan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Mungkin Gus Dur punya alasan sendiri mengapa ia tidak menanggapinya serius. Dan sejarah mencatat, pilihan itu membentuk akhir yang kita kenal sekarang, pemakzulan pertama di era reformasi. Semua intrik, tawaran, dan operasi itu akhirnya mengerucut pada satu adegan sederhana namun penuh makna. Gus Dur, presiden yang dilengserkan, berdiri di halaman istana. Ia melambaikan tangan kepada pendukung yang setia menunggu di luar. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Di sisinya, berdiri putrinya, Yeni Wahid, sosok yang mendampingi sang ayah di saat-saat paling genting. Momen itu memberi pelajaran besar. Ketika semua orang pergi, keluarga tetap tinggal. Di atas semua drama kekuasaan, kesetiaan keluarga adalah benteng terakhir. Dan pada akhirnya, kata-kata Gus Dur menggema, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.